Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai sidang istimewa tahun 1967. Enjoy! Pada tahun 1966 terjadi krisis kepemimpinan nasional yang mengarah kepada dualisme kepemimpinan. Hal ini disebabkan karena turunnya pamor Soekarno sebagai presiden yang dianggap tidak aspiratif bagi masyarakat. Di sisi lain, Soeharto yang saat itu mengemban Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret langsung memenuhi tuntutan rakyat untuk membubarkan PKI. Krisis ini menyebabkan pertentangan di masyarakat yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan. Karena hal itu, MPRS memutuskan untuk mengadakan sidang. Dalam sidang MPRS yang diadakan dari akhir bulan Juni hingga awal bulan Juli, MPRS memutuskan untuk menjadikan Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret sebagai TAP MPRS agar Soekarno tidak bisa sewaktu-waktu mencabutnya. Dalam sidang itu juga hak prerogatif Soekarno dibatasi, tetapi beliau masih diizinkan untuk membacakan pidato. Lalu pada 22 Juni 1966, Soekarno membacakan pidato yang berjudul Nawaksara. Pidato ini berisi 9 pokok persoalan yang dianggap penting, juga sedikit menyinggung penyebab-penyebab terjadinya gerakan 30 September atau G30 SPKI. Tetapi pembacaan pidato itu dianggap kurang memuaskan oleh MPRS hingga pada 10 Januari 1967 Soekarno membacakan Pol Nawaksara atau pidato pelengkap Nawaksara. Dalam pidato ini beliau mengemukakan bahwa mandataris MPRS hanya mempertanggungjawabkan pelaksanaan garis-garis besar haluan negara dan menolak dengan seorang diri mempertanggungjawabkan kejadian G30 SPKI dan kemerosotan akhlak dan ekonomi. Sementara itu, sebuah kabinet baru telah dibentuk dan diberi nama Kabinet Ampera atau Amanat Penderitaan Rakyat, yang memiliki tugas pokok untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Sehubungan dengan bertambahnya permasalahan yang ditimbulkan oleh Pol Nawaksara dan bertambah gawatnya keadaan politik, pada 9 Februari DPR RI mengajukan resolusi dan memorandum kepada MPRS untuk mengadakan sidang istimewa. Pada saat itu, pimpinan ADRI melakukan pendekatan kepada Soekarno agar ia menyerahkan jabatannya kepada Letnan Jenderal Soeharto sesuai dengan ketetapan MPRS nomor 9/MPRS/1966. Sahabat dekat Soekarno juga, yaitu Mr. Hardy, memohon agar Presiden Soekarno ini untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan, karena dualisme kepemimpinan ini yang menjadi sumber dari konflik politik yang terus-menerus terjadi atau tidak kunjung berhenti. Sidang istimewa pun dilaksanakan pada tanggal 7 Maret hingga 12 Maret 1967. Sidang ini bertujuan untuk memberhentikan Presiden Soekarno dari jabatannya dan mengangkat Letnan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Nah, pada 22 Februari 1967, Letnan Jenderal Soeharto pun ditunjuk sebagai pejabat presiden sesuai dengan ketetapan MPRS nomor 33/1967. Soeharto kemudian menerima penyerahan kekuasaan pemerintah dari Presiden Soekarno. Lalu pada 12 Maret 1967, Soeharno ditunjuk sebagai pejabat presiden hingga terpilihnya presiden oleh MPRS sesuai hasil pemilu. Nah, 1 tahun kemudian, pada tanggal 27 Maret 1968, Soeharto menjadi presiden sesuai hasil sidang umum MPRS sesuai TAP MPRS nomor 44/MPRS/1968. Dari situlah pada 1 Juni 1968 mulailah istilah Orde Baru. Oke, selanjutnya adalah hasil sidang istimewa MPRS 1967. Yang pertama, Presiden Soekarno dinyatakan telah tidak dapat memenuhi pertanggungjawaban konstitusional. Yang kedua, Presiden Soekarno dinyatakan telah tidak dapat menjalankan haluan dan putusan MPRS. Lalu yang ketiga, melarang Presiden Soekarno melakukan kegiatan politik sampai dengan pemilihan umum yang akan datang, serta menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Soekarno serta segala kekuasaan pemerintah negara
yang diatur dalam UUD 1945. Selanjutnya, mengangkat pengemban ketetapan MPRS nomor 9 sebagai pejabat presiden. Lalu pejabat presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada MPRS. Yang terakhir, penyelesaian hukum Soekarno dilakukan menurut ketentuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.